Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nopal Firdaus, mahasiswa semester 8 dari Universitas Merdeka Pasuruan. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul sewa guna leasing dari mata kuliah Bank Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bu Hari Wahyuni. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu alur dari pembahasan dari PPT ini. Alurnya itu ada 6 alur. Yang pertama yaitu kita membahas tentang konsep dasar leasing, dan yang kedua yaitu regulasi dan pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu jenis dan mekanisme sendiri, gimana mekanisme yang terjadi pada sewa guna leasing ini. Yang keempat yaitu dampak akuntansi, dan yang kelima yaitu resiko dan era digital, gitu ya. Sewa guna leasing itu apa? Sewa guna leasing sendiri itu konsep dasar leasing. Di sini ada leasing adalah pembiayaan berbasis aset, yaitu lessor yang menyediakan barang modal. Leasing menggunakan aset dalam jangka waktu tertentu lalu membayar sewa atau angsuran secara berkala. Di sini ada beberapa unsur, yaitu ada 4 unsur di sewa guna leasing itu. Yang pertama yaitu pembiayaan barang modal penggunaan aset, pembiayaan berkala, jangkauan waktu kontrak, dan hak atau kewajiban para pihak. Ciri khasnya, yang kedua yaitu ciri khasnya berbasis aset, kontraktual, mendukung produktivitas usaha, serta dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu perbedaan inti. Perbedaan inti tidak sama dengan sewa biasa. Leasing bertujuan untuk membiayai pengadaan aset produktif, bukan sekedar pemakaian sementara. Jadi tadi ada 3 ya, bukan ada 4, tetapi ada 3. Yang pertama, saya ulangi lagi, unsur utama. Yang kedua yaitu ciri khasnya, dan yang ketiga atau yang terakhir perbedaan inti. Begitu. Dilanjut, mengapa leasing itu relevan? Karena kebutuhan barang modal sering muncul lebih cepat daripada kemampuan kas perusahaan untuk pembelian aset secara tunai. Manfaat leasing sendiri, apa manfaat ekonomi aset lebih besar daripada total biaya dan risiko kontrak leasing? Di sini ada 4 bagian mengapa leasing itu relevan. Yang pertama yaitu untuk menjaga likuiditas, karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana besar di awal. Dan yang kedua yaitu mempercepat ekspansi usaha melalui akses cepat terhadap kendaraan, mesin, alat berat, atau teknologi. Dan yang ketiga yaitu melengkapi fungsi perbankan sebagai lembaga pembiayaan non-bank yang diawasi OJK. Jadi leasing ini sudah diawasi oleh lembaga OJK. Lanjut, yang keempat atau yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi laporan keuangan melalui pengakuan aset, hak guna, dan liabilitas sewa menurut PSAK 73. Nah, gitu. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terdaftar dalam transaksi leasing itu. Yang pertama, lessor atau pemilik atau pemberi layanan. Yang kedua ada lessee atau pengguna barang modal. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier itu penyedia barang modal. Jadi ada 3, lessor, lessee, dan supplier, gitu. Pendukung transaksi, asuransi melindungi objek leasing. Notaris atau lembaga pendaftaran jaminan dapat terlibat untuk meningkatkan fidusia dan kepastian hukum. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan jenis-jenis leasing ya. Di sini leasing itu dibagi menjadi 6 bagian. Leasing yang pertama yaitu financial leasing. Apa itu financial leasing? Financial leasing yaitu risiko dan manfaat kepemilikan sebagian besar berpindah, biasanya ada hak opsi. Yang kedua yaitu operating leasing. Operating leasing adalah hak pakai sementara aset kembali kepada lessor setelah kontrak. Yang ketiga yaitu sell dan
leaseback. Apa itu sale dan leaseback? Sale dan leaseback adalah aset dijual ke lessor lalu disewakan kembali untuk memperoleh likuiditas. Itu. Yang keempat yaitu direct leasing. Direct leasing adalah lessor membeli aset dari supplier sesuai kebutuhan leasing. Yang kelima yaitu vendor leasing. Vendor leasing adalah vendor bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan untuk menawarkan fasilitas pembiayaan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada cross border leverage. Apa itu cross border? Cross border atau leverage adalah struktur lintas negara atau bernilai besar dengan beberapa sumber pembiayaan. Selanjutnya yaitu mekanisme transaksi leasing. Di sini ada 6 mekanisme transaksi leasing. Yang pertama yaitu kebutuhan aset, setelah kebutuhan aset itu dilanjut ke pemohonan. Setelah pemohonan yaitu analisis kelayakan. Setelah analisis kelayakan selanjutnya kontrak. Setelah kontrak yaitu pembayaran ke supplier. Dan yang terakhir yang keenam, bukan yang terakhir, yang keenam yaitu pemakaian dan angsuran, dan yang ketujuh yaitu akhir kontrak gitu. Leasing memiliki spesifikasi aset dan supplier. Kalau lessor menilai kemampuan bayar, nilai aset, karakter, dan proyek usaha. Akhir masa leasing, aset dibeli, kontrak diperpanjang, atau aset dikembalikan sesuai perjanjian gitu ya. Yang selanjutnya manfaat dan kelemahan. Saya di sini akan menjelaskan dari manfaatnya dulu. Manfaat leasing itu apa? Manfaat leasing itu menjaga arus kas likuiditas. Saya ulangi, menjaga arus kas dan likuiditas, akses cepat ke aset produktif, mendorong investasi, penjualan barang modal, dan produktivitas ekonomi. Manfaatnya cocok bagi usaha dengan keterbatasan akses kredit bank. Kalau untuk kelemahannya sendiri, total biaya dapat lebih tinggi daripada pembelian tunai, yaitu maklum ya, karena ada bunga. Dari leasing itu ada bunganya. Makanya total biaya dapat lebih tinggi daripada pembelian tunai. Leasing terkait kontrak dan jadwal pembayaran. Dalam operasi leasing, aset tidak memiliki leasing, lessor menghadapi resiko gagal bayar dan penurunan nilai aset. Kalau gagal bayar kan mengalami penurunan nilai aset gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu leasing versus kredit bank versus sewa biasa. Di sini aspeknya yaitu tujuan, objek, kepemilikan, pembayaran, dan hak opsi. Kalau leasing itu pembiayaan penggunaan aset tujuannya ya. Kalau kredit bank, pemberian dana pinjaman. Kalau sewa biasa, pemakaian sementara. Kalau di objeknya leasing, barang modal tertentu. Kalau kredit bank, fasilitas kredit. Kalau di sewa biasa, aset sewaan. Sementara untuk kepemilikannya, kalau leasing itu umumnya pada lessor. Kalau di kredit bank itu pada pemilik aset. Kalau di sewa biasa tetap pada pemilik. Kalau pembayarannya di leasing itu angsuran berkala. Kalau di kredit bank pokok dan bunga atau margin. Untuk di sewa biasa uang sewa. Dan untuk hak opsinya, kalau leasing itu dapat ada. Kalau di kredit bank tidak relevan, kalau di sewa biasa umumnya tidak ada. Selanjutnya yaitu akuntansi PSAK 73 dan perpajakan. Di sini saya akan membahas PSAK 73 dulu ya, tentang penyewa. Banyak kontrak sewa diakui sebagai aset, hak guna, dan liabilitas sewa. Dampak totalitas aset, nilai total liabilitas, leverage, dan analisis solvabilitas berubah. Selanjutnya PSAK 73 pesewa. Yang tadi kan penyewa, sekarang pesewa. Lessor tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasional sesuai perpindahan resiko dan manfaat aset. Perpajakan sendiri yaitu leasing dapat berkaitan dengan PPN, pajak pembangunan, dan PPH, pajak penghasilan, pengakuan biaya atau pendapatan, penyusutan, faktor kontrak, jadwal pembayaran, dan dokumen serah terima aset.
Yang selanjutnya yaitu resiko utama dan mitigasi. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama yaitu kredit atau gagal bayar. Kredit gagal bayar, analisis kelayakan uang muka, monitoring pembayaran. Yang kedua yaitu operasional, sesuai SOP, pemisahan tugas, audit internal, sistem aman. Yang ketiga yaitu pasar dan teknologi, diverifikasi, tenor sesuai, evaluasi nilai aset. Yang ketiga yaitu nilai residu. Nilai residu penilaian pasar, perawatan aset, dan pasar sekunder kuat. Dan yang kelima hukumnya kontrak komprehensif, pemeriksaan legal, dan fidusia. Dan yang kelima kepatuhan atau reputasi. Kepatuhan atau reputasi, perlindungan konsumen, penagihan, etis, dan tata kelola. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang era digital. Tantangannya di sini, tantangan leasing itu investasi teknologi seperti keamanan data, integritas sistem, literasi digital, dan persaingan fintech dan fraud digital. Yang peluangnya yaitu pengajuan online, tanda tangan elektronik, seperti pembayaran digital, analitik data alternatif, integrasi dealer, marketplace, dan jangkauan UMKM lebih luas gitu. Untuk green leasing, arah masa depan pembiayaan kendaraan listrik sebagai panel surya, mesin hemat energi, dan aset produktif ramah lingkungan. Saya akan menjelaskan studi kasusnya ya. Seperti pada PT Maju Lancar, kebutuhan kendaraan operasional senilai 300 juta untuk distribusi barang. Skema finance leasing 3 tahun. Pembayaran bulanan dengan opsi pembeli di akhir kontrak. Di sini manfaat untuk PT Maju Lancar itu untuk perusahaan memperoleh aset tanpa pembelian tunai besar. Arus gas tetap terjaga dan distribusi dapat segera berjalan. Untuk kewajibannya, angsuran bulanan, perawatan kendaraan, asuransi, dan kepatuhan pada kontrak leasing. Untuk resiko pada PT Maju Lancar sendiri itu, jika perusahaan turun, pembayaran tetap harus dilakukan. Keputusan harus berbasis proyeksi arus gas begitu. Jadi ada manfaatnya sendiri tadi, dan kewajiban dan resikonya. Yang terakhir, slide terakhir di sini kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, leasing adalah instrumen pembiayaan non bank yang membantu penyedia barang modal, manfaat besar bagi likuiditas dan produktivitas, tetapi harus diimbangi analisis biaya, risiko, dan kontrak regulasi OJK, PSAK 73, perpajakan, dan perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam praktek leasing. Untuk saran secara ringkasnya, yaitu menurut saya, mahasiswa perlu memahami leasing secara utuh, konsep regulasi, mekanisme, akuntansi, dan resiko. Pelaku usaha perlu menghitung arus kas dan total biaya sebelum memilih leasing. Perusahaan pembiayaan perlu memperkuat tata kelola, digitalisasi, transparansi, dan perlindungan konsumen. Cukup sekian presentasi untuk materi sewa guna leasing ini sebagai nilai pertambahan UTS saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Hari Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Lembaga Keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.